Ya, selamat siang, salam sehat selalu kepada para mitra IMM maupun juga para netizen. Pada siang hari ini kita akan em, membahas atau menyampaikan tema tentang bagaimana kita merawat kesehatan jantung kita ya bersama dengan NG Tukenkona. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, akan saya mulai supaya nanti kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa interaksi, tanya jawab ya, lebih banyak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengetahui secara umum lah ya, masyarakat dunia ini hampir sama ya kondisinya, bahwa yang namanya penyakit jantung ya, terutama jantung koroner, karena macam-macam penyakit jantung itu banyak ya. Nanti yang akan kita bahas adalah jantung koroner ya, kaitannya dengan masalah-masalah dengan pembuluh darah arteri ya, yang mengaliri darah ke jantung, dan umumnya terjadi kasus yang di pembuluh darah ya, terutama nanti pembuluh corona ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu diperingatkan bahwa hal-hal yang dikaitkan dengan gangguan kesehatan ya, dan ini selalu menjadi concern di tingkat dunia ya. Sekarang ini data di WHO menunjukkan bahwa kematian setiap tahun lebih dari 18 juta ya dari penduduk dunia ini ya. Separuhnya adalah mereka-mereka yang bermasalah dengan kasus penyakit jantung dan kanker ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini nominasi ini terus menerus dari sekian tahun, bahkan lebih dari puluhan tahun ya. Seperti itu kondisinya ya. Karena itu tentunya kita semua mempunyai perhatian yang lebih ya terhadap kondisi jantung kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada 3 masalah ya penyakit yang serius ya, tapi ini tidak saya masukkan kanker, tapi sebenarnya kanker bersama dengan jantung itu selalu membuat nominasi ya. Tapi kalau di Jakarta kemarin dan penelitian-penelitian yang dilakukan para ahli ya di bidang masalah ini tentang masalah penyakit secara umum ya. Ini umumnya jantung ya, kemudian stroke, diabetes ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, kembali lagi bahwa permasalahan utama kasus jantung ini disebabkan adanya diawali dengan gangguan pada aliran darah ya. Selain tentunya faktor herediter ya, atau faktor keturunan ya, tapi nanti lebih jelas nanti akan kita bahas secara sederhana di babak berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu persis di mana letak jantung kita ya, itu posisi pada dada sebelah kiri kita seperti ini ya, dan besarnya pun hanya sekepalan tangan lebih sedikit ya, tapi harus bekerja tiada hentinya ya. Dia berhenti beberapa detik aja akan menjadikan masalah terhadap orang tersebut ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mencoba melakukan eksperimen kecil begitu ya terhadap seberapa kerasnya, seberapa beratnya kerja jantung kita, yang sekali lagi besarnya tidak lebih daripada sekepalan jantung kita ya, lebih sedikit lah ya, itu harus bekerja siang malam ya, tiada detik pun dia akan berhenti ya, selalu dia bekerja untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh kita atau mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh kita ya. Itu kalau kita hitung-hitung dari beban kerjanya Bapak dan Ibu sekalian, itu hampir sekitar antara 1 ton 400 kilo sampai 1 ton 500 kilo ya dalam sehari semalam nih kalau kita hitung. Bayangkan aja Bapak dan Ibu sekalian, organ tubuh kita yang hanya sebesar kepalan tangan kita, tetapi bekerjanya sangat luar biasa ya, memumpahkan darah sedemikian rupa ya, bahkan pembuluh darah yang harus didistribusikan ya darah ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu kalau kita sambung-sambung ya, baik itu pembuluh yang sangat kecil sampai pembuluh-pembuluh yang arteri yang besar dan sebagainya, itu panjangnya bisa mencapai 2 kali keliling bumi kita.
Bisa dibayangkan bukan Bapak dan Ibu sekalian? Pembuluh darah kita yang paling kecil itu kira-kira separuh dari rambut kita ya, sehingga sel-sel darah ya, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih apalagi yang besar gitu ya, itu harus melewati lumennya ya, atau lubang daripada pembuluh darah itu satu-satu ya. Itu bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian betapa rumitnya sistem instalasi dari pembuluh darah kita di dalam tubuh kita ya. Sekaligus ini menunjukkan kebesaran Tuhan ya. Tuhan mendesain tubuh kita ini sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita tentunya tugas adalah menjaga dan merawatnya ya, tugas kita ya. Sehingga jantung kita akan selalu menemani dalam kehidupan kita dan mengantarkan kemuliaan kita maupun kebahagiaan kita Bapak dan Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita mengalami gangguan jantung, dan sekarang ada kecenderungan ya pada usia belia pun seseorang bisa terkena jantung ya pada usia sudah 20 tahun ya Bapak dan Ibu sekalian, baik laki maupun perempuan itu bisa terkena penyakit jantung ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Nah Bapak dan Ibu sekalian, secara umumnya kita mengetahui ya gangguan dari kesehatan jantung itu tentunya disebabkan oleh pola makan ya, terutama ya, makanan-makanan gorengan semacam ini ya, kemudian ya ini banyak sekali lemak-lemak dari tidak hanya gorengan, mungkin juga santan-santanan ya. Makanan-makanan gorengan ini juga sangat membahayakan ya untuk kesehatan kalau kita makan-makannya berlebihan. Apalagi ini dalam contoh ini ibu ini sudah mengalami obesitas ya, mengalami kegemukan ya, tetapi beliau mengonsumsi aneka macam gorengan ya. Jadi tentunya diharapkan kondisi semacam ini ya jangan dilakukan secara terus-menerus ya, karena ini tentu akan merusak ya kondisi dari kesehatan jantung kita ya. Makanan gorengan ini dalam dunia medis sering disebut sebagai makanan trans fat gitu ya. Fat dari kata lemak gitu ya. Disebabkan dari banyaknya minyak ya, dan minyaknya itu biasanya kondisinya tidak sehat ya. Kemudian di segi lain Bapak dan Ibu sekalian, kurangnya olahraga ya, karena hidup di kota besar ini fasilitas olahraga sangat minim ya, sehingga harus disempatkan betul. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun-tahun mungkin sebelum dunia ini mungkin berkembang pesat ya dengan informasi, ini tadinya penyakit jantung hanya dibatasi oleh aneka macam permasalahan yang sifatnya dari pola makan ya, kemudian kebiasaan yang kurang baik ya, misalnya merokok, mengonsumsi alkohol ya. Ini tentunya akan menjadikan masalah untuk jantung kita ya. Dimulai dari beratnya beban daripada darah yang tidak bagus ya, darah yang kental, kemudian banyak sekali semacam zat-zat yang tidak harusnya berada di dalam darah ya, tapi dia mengotori darah kita ya, sehingga kerja jantung makin berat. Bapak dan Ibu sekalian, pada jurnal Medicine Lancet ya, itu adalah merupakan jurnal medicine internasional pada tahun 2017 kemarin, itu menyampaikan juga ya bahwa telah terbukti dari berbagai penelitian maupun observasi bahwa selain tadi pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, ini juga disebabkan salah satunya adalah ini ya, bagian dari otak kita yang namanya amigdala ini ya, yang banyak berurusan dengan emosional seseorang ya. Ini termasuk sesuatu bagian dari saraf kita yang nantinya juga akan memicu banyak hal yang dikaitkan dengan cara kita bersikap ya, dari marah, cemas, kacau, was-was ya, takut dan sebagainya. Itu akan menjadi trigger ya, nantinya bermasalahnya jantung kita ya. Kenapa demikian ya? Karena ini beberapa hormon itu akan dihasilkan ya, sehingga nantinya akan menjadikan kondisi dari tubuh kita itu tidak sehat ya. Awalnya seseorang yang marah itu pasti adrenalin naik ya, adrenalin naik nanti juga akan memicu beberapa hormon-hormon lain yang sifatnya nanti akan menjadikan berat dari kerja jantung nih Bapak dan Ibu sekalian ya.
Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon diperhatikan bahwa sekarang ini permasalahan-permasalahan dengan tadi emosional ini cukup menjadi perhatian dunia ya, ditandai dengan adanya depresi, stres ya, apalagi dengan masa-masa kita mengalami pandemi ya, seluruh dunia mengalami tekanan yang berat sehingga mentalitas seseorang, emosional seseorang, apalagi mungkin orang dewasa ya, tetapi sebenarnya ini terjadi bisa dari anak-anak sampai pada lansia ya, orang yang berlanjut usia. Dan itu akan sekali lagi akan memicu terjadinya gangguan kesehatan pada jantung kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita umumnya tahu ya, karena ini dari pelajaran SD ya, secara sederhana sudah disampaikan bahwa jantung ini pekerjaan utamanya ya, itu adalah dia memompakan ya dari darah ini ke seluruh tubuh ya, setelah nanti dibantu paru-paru ya untuk mendapatkan oksigen ya, nanti secara terus-menerus dari dua organ ini yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dari nutrisi ya melalui peredaran darah tadi, ada nutrisi, ada hormon ya, ada oksigen ya, zat-zat penting ini harus diedarkan ke seluruh tubuh sehingga dijamin bahwa pasokan dari semua jaringan organ itu bisa dipenuhi. Namun Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi banyak hal ya yang menjadikan dari kerja jantung itu menjadi terganggu ya. Dari sisi tertentu organnya sendiri ya, secara fungsional bisa mengalami gangguan ya. Dari awal mungkin ya, karena faktor keturunan sehingga pembuluh darah yang ada pada jantung tersebut itu mungkin rapuh gitu ya, ini karena faktor keturunan. Sisi yang lain kemudian dengan pola makan ya, kemudian pola hidup yang kurang baik gitu ya, ini akan menyebabkan seseorang bermasalah dengan jantung ya. Nanti yang akan lebih kita singgung atau kita bahas itu tentang kasus jantung koroner ya, yang dikaitkan dengan rusaknya pembuluh darah ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini kita membuat gambaran secara sederhana ya. Kalau yang di sebelah kanan Bapak dan Ibu sekalian yang terlihat ya, ini kondisi jantung dengan arterinya ya, atau pembuluh arterinya yang normal Bapak dan Ibu sekalian ya. Digambarkan ini ya, ini kita ambil sebagian kecil ya, kita expose di sini ya, bahwa pembuluh koronernya ini tidak ada masalah ya, lancar-lancar saja ya. Kemudian yang di sebelah ini kalau Bapak Ibu sekalian melihatnya nampak dari sebelah kiri ya, ini adalah merupakan kondisi jantung dan pembuluh arteri yang mengalami penyumbatan atau ada plak. Nih digambarkan seperti ini ya. Seperti ini adanya plak sehingga adanya gangguan ya. Pada suatu kondisi-kondisi yang serius Bapak dan Ibu sekalian, seseorang mungkin diperlukan memasang stent ring gitu ya, atau dilakukan beberapa, bahkan mungkin harus dilakukan bypass ya, adanya semacam apa ya namanya, penyambungan dengan pembuluh vena dari bagian tubuh kita yang lainnya disambungkan ya, supaya aliran tadi bisa dipenuhi ya, karena tersumbatnya sudah sampai ke tingkat yang maksimal yaitu 100% ya, mungkin hal itu harus perlu digantikan dan posisinya memang sudah harus di bypass ya, sementara masih bisa diring ya, tentunya diring ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sesuatu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana tingkat dari plaknya atau penyumbatan ya, di awal suatu kondisi adanya beberapa lapisan-lapisan lemak yang menempel pada lumen ya, atau lumen ini, lubang ini ya Bapak. Moga-moga kursor yang saya gerak-gerakkan ini bisa kelihatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini mulai terjadi akumulasi ya, artinya itu proses bertambahnya dari timbunan lemak ini disebabkan tadi pola makan yang tidak bagus ya, tentunya makan banyak mengandung kolesterol ya, seperti tadi gorengan-gorengan, santan, kemudian ya aneka macam dari mungkin daging yang banyak fatnya dia atau lemaknya ya, sampai dalam hal ini
terjadi penyumbatan sudah di antara sekitar 60-70% yang di bawahnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini penyumbatan semacam ini sudah sekitar 70%, maka tentunya ini harus dilakukan stand-ring ya, supaya nantinya bisa dia terdorong gitu ya, sehingga lumennya atau lubangnya ini bisa menjadi membesar, sehingga bisa dilewati darah dengan baik ya. Sekali lagi ini yang digambarkan secara lebih skematiknya lebih jelas gitu ya. Dari awalnya lancar gitu ya. Ini sudah terjadi penyumbatan sudah mendekati angka 70% lebih Bapak dan Ibu sekalian. Ini betul-betul sudah terjadi stuck ya. Artinya itu ya ini darah tidak bisa mengalir pada pembuluh darah ini ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mencoba memutarkan dari slide film ini untuk bisa menjadi pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana tentang rigidnya atau bagaimana tentang katakannya krusial atau luar biasa dari peredaran darah kita ini. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, saya putar. Nah, ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini merupakan suatu gumpalan-gumpalan ya, entah itu mungkin dari macam-macam kolesterol, mungkin juga jenis-jenis lemak lain ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini potensinya setiap detik menit kehidupan kita ini selalu akan mengancam dari penyumbatan kita ya, atau menempel ya. Nah, ini kebetulan masih bisa tergelontor ya, atau bisa mengikuti aliran darah kita ya. Coba saya ulang lagi, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, dari ini kursor yang saya tunjukkan. Nih, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kalau dia sampai menempel sehingga menyumbat, nah ini akan terjadi penyumbatan, dan ini terjadi dimanapun di seluruh bagian tubuh kita bisa terjadi ya, yang tentunya sangat berbahaya pada pembuluh-pembuluh yang tadi di jantung ya. Kita bicara di jantung, ini tentu sangat membahayakan sekali ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran sekilas dari pembesaran secara khusus ya. Ini sudah cukup lama ya kita mengambil film ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Jadi sekali lagi saya mereview kembali apa yang menyebabkan penyumbatan atau plak ya. Itu ada gula ya, ini tentunya dari karbohidrat ya, apalagi orang yang bermasalah dengan diabetik ya, ini tentunya akan sangat berisiko tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kolesterol ya, ini yang merupakan bagian daripada lemak ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kondisi darah yang asam ya, karena banyaknya masyarakat perkotaan ya, atau masyarakat modern yang mengonsumsi dari makanan-makanan awetan, contohnya yang dikalengkan ya, yang banyak sekali kandungan dari food additive nih, yang berupa pengawet ya, kemudian pewarna ya, kemudian penyedap rasa dan sebagainya ya. Ini akan menjadikan darah kita akan lebih cenderung asam ya. Kemudian kurangnya kita makan sayur yang buah yang segar ya, itu juga akan menjadikan darah kita akan cenderung menjadi asam ya. Kemudian radikal bebas ya. Radikal bebas ini adalah merupakan sisa-sisa reaksi dalam tubuh kita ataupun dari polusi ya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nanti dia akan menjadi radikal bebas ya. Dan ini akan sangat mengganggu kesehatan kita ya. Terutama dalam hal ini khususnya dalam pembuluh darah ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, kita memerlukan untuk ya tadi mengontrol ya kondisi dari darah kita ya. Supaya bagaimana ya, supaya kita bisa mengetahui tentang ya tadi status kesehatan dari pembuluh darah kita ya, dan itu nanti mewakili daripada kondisi seluruh organ tubuh kita ya, terutama dalam hal ini jantung ya. Ini tidak saya baca satu persatu, tapi Bapak dan Ibu sekalian perlu mendapatkan perhatian ya. Misalnya nanti dalam kesempatan lain kita akan secara mendetail ini membahas tentang masalah kolesterol, LDL, HDL dan sebagainya. Tapi untuk kesempatan ini kita secara sederhana dulu menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita merawat jantung kita dengan baik ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya berikan garis saya berikan kotak-kotak merah ini untuk diperhatikan secara khusus begitu ya.
terutama mereka yang memiliki permasalahan dengan diabetik, ya, hipertensi, yang obesitas, ya, ini tentu harus mendapatkan perhatian secara lebih spesifik, lebih khusus, ya. Sebenarnya juga ditambah dengan trigliserida, ya. Trigliserida ini sesuatu hal yang juga menjadi pemicu, ya, kebanyakan terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh darah kita, ya. Kemudian kalau orang obesitas, ya, indeks massa tubuh, ya, indeks massa tubuh itu dihitung dengan berat badan kita, ya, dihitung dalam bentuk kilogram, kemudian nanti dibagi meter persegi dalam artian, ya, tadi ini tinggi badan, ya, tinggi badan dalam dikonversikan ke senti, dari senti ke meter, ya, kemudian dikuadratkan, gitu, ya. Dengan demikian kita akan mendapatkan angka, ya, diharapkan tentunya jangan sampai melebihi angka 23, ya. Kalau lebih 23 itu berarti kita sudah menuju obesitas, ya. Kita harapkan di antara mungkin antara angka-angka 21 sampai 19 gitu, ya. Nanti silahkan nanti diukur, ya, indeks massa tubuh gitu, gampang, ya, untuk mengingatnya, ya. Dari berat yang dihitung dalam kilogram nanti dibagi dengan tinggi, ya, tapi di meter, ya, misalnya 160 cm, berarti itu 1,6, ya. Nah, dikuadratkan aja, dikuadratkan artinya dikalikan 2 gitu, ya. Nah, nanti berapa hasil dari pembagian itu, ya. Jadi ancer-ancernya diharapkan di antara angka 19 sampai 21 gitu, ya. Tapi kalau lebih 23 berarti sudah Anda bermasalah gitu, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian tekanan darah ini juga sangat penting karena banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki permasalahan hipertensi, ya. Bahkan kemarin kita memberikan toleransi mereka-mereka yang di bawah 180, ya, untuk sistolnya itu angka yang di atas. Seperti ini cara membacanya, ya, 130 per 80, ya. 130 ini namanya sistol, artinya itu pada saat jantung kita melakukan pemompaan, gitu, ya. Kemudian 80 itu adalah tekanan sistoliknya, artinya pada saat jantung itu dalam keadaan mengendur, ya, tidak memompa, ya. Nah, ini semacam ini mohon diperhatikan, tidak saya bacakan satu persatu, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tentunya bisa bisa di-download, ya, karena setelah kita melakukan tayang Zoom meeting itu nanti juga diulang lagi di YouTube, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bagi mereka yang obesitas ini tentu harus perhatian kita harus juga tertuju daripada indeks massa tubuh tadi yang sudah kita berikan gambarannya. Kemudian nanti diet makanan juga itu merupakan kunci, ya. Selain tentu olahraga yang teratur, yang baik, ya, yang bersesuaian, ya. Tidak perlu harus berlebihan, ya, supaya nanti apalagi yang bermasalah dengan kondisi jantung yang tidak sehat, ini tentu harus betul-betul mendapatkan pengawasan dari dokter, ya, supaya nanti tidak terjadi seseorang mengalami semacam namanya heart attack atau heart failure, ya, suatu serangan jantung atau gagal jantung, ya. Ini tentu akan membawa akibat yang fatal, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, obesitas selalu saja saya peringatkan bahwa produk kita NG2 Kona ini membantu untuk mengefektifkan penyerapan nutrisi, ya. Sehingga diharapkan volume atau jumlah dari makanan yang dikonsumsi ini harap dibatasi, ya, tapi kita lebih berorientasi kepada kualitas, ya. Ini tentunya bisa dibantu dengan NG2 Kona, ya, dengan cara apa? Yaitu mengefektifkan untuk penyerapan nutrisinya, ya. Sisi yang lain juga metabolisme juga akan lebih lebih diaktifkan, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan nutrisi otomatis juga akan lebih meningkat, ya, karena untuk mendapatkan kualitas dari regenerasi sel-sel kita, ya. Karena seluruh dari organ tubuh kita ini, ya, terkecuali hanya beberapa, ya, misalnya otak itu, ya, tidak mengalami regenerasi, ya. Pak, ini juga otot jantung, ya, itu juga tidak bisa mengalami regenerasi, sekali rusak, ya, nggak bisa diperbaikin lagi. Otot jantung itu nanti kaitannya dengan pemompaan jantung kita, ya. Karena itu kalau orang terjadi kasus infrak jantung, ya, ini nggak bisa lagi diperbaiki mundur, ya, atau dilakukan rekonstruksi atau recovery itu nggak bisa, gitu, ya. Oleh karena itu jangan sampai, ya, otot-otot jantung kita ini mengalami permasalahan gangguan kesehatan.
Oke, lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Kencona ini membantu di dalam proses untuk tadi masalah plak tadi pada jantung kita, ya. Jadi di sini saya gambarkan begini tadi yang di depan tadi ya tentang gambaran yang adanya plak tadi. Nah, ini adanya sumbatan ya. Nah, ini ada sumbatan ya disebut dengan plak atau platelet ya. Nah, ini platelet-platelet yang numpuk-numpuk di sini ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini tentunya suatu saat akan betul-betul menyumbat ya. Ya, oleh karena itu caranya dilakukan semacam upaya untuk mengurai ya. Nah, bagaimana salah satu dari mekanisme kerja daripada NG2 Kencona, Bapak dan Ibu sekalian, dia melakukan semacam ini. Jadi dia memengaruhi efek daripada plasminogen ini menjadi plasmin nantinya ya. Jadi dia mendorong suatu sistem dari ini perubahan dari struktur permukaan dari ini sel-sel darah merah, terutama juga platelet ini yang banyak ya. Itu nanti dia permukaannya itu akan menjadi lentur ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, hal ini memang dan ini bisa dibuktikan di laboratorium ya bagaimana tentang mekanisme kerja NG2 Kencona ini ya. Dia mampu membantu melenturkan membran daripada sel tersebut sedemikian rupa sehingga nantinya dia yang tadinya itu sangat apa ya namanya sangat masif di sini satu dengan yang lain seolah-olah itu tidak bisa menerobos begitu, tetapi ketika lentur membran dari sel-sel pembuluh darah sel-selnya maka dia akan bisa lolos ya karena kelenturan tadi dia akan lebih apa ya namanya lebih elastis begitu ya sehingga nanti seperti ini kejadiannya di bawah ini ya dari yang atas ini Bapak dan Ibu sekalian kemudian nanti ini kejadiannya jadi bisa terurai ya dari plasminogen tadi menjadi plasmin ya jadi sebagai plasminogen aktivator ini ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian ini salah satu sekali lagi ini salah satu mekanisme ya banyak hal nanti mekanisme bagaimana cara penguraian daripada plak gitu ya. Nanti lain kesempatan kita bahas mungkin lebih banyak ya secara saintifik ini apa namanya medicine gitu ya terhadap fungsi-fungsi NG2 Kencona di dalam mengatasi gangguan kesehatan kita. Bapak dan Ibu sekalian, secara lebih mungkin kita uraikan gitu secara sederhana. Jadi NG2 Kencona ini terhadap upaya membantu menstabilkan jantung ya itu dia berperan sebagai pengencer darah ya karena banyak sekali komponen-komponen zat aktif ya seperti misalnya kurkumin ya ini yang sangat populer ya ini dia akan banyak membantu peran untuk mengencerkan darah kemudian juga pegagan itu juga sangat populer ya dia mengencerkan darah. Banyak sekali lebih dari ada sekitar lebih dari 8 ya dari 32 herbal itu ada sekitar 7 sampai 8 ya yang memiliki sifat sebagai pengencer darah ya tetapi sekali lagi kelebihannya daripada herbal dia tidak memiliki efek samping yang sangat keras dan dia bisa secara fleksibel gitu ya beradaptasi dengan kondisi daripada si konsumen tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai antioksidan ya. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Antioksidan ini banyak sekali merusak dari dinding-dinding sel-sel ya sehingga akan menjadikan permasalahan dia akan ketika dia satu dengan yang lain akan cenderung dia akan menjadi menempel gitu ya terutama misalnya beberapa adanya misalnya lemak ya atau kolesterol ini akan menjadikan semacam afinasi dari masing-masing dari zat tadi yang harusnya bisa lancar, itu bisa lebih menempel ya. Kemudian dia juga bersifat vasodilatatif ya, artinya itu membantu melenturkan daripada dinding pembuluh darah tadi ya, sehingga dengan demikian dia akan lebih memudahkan, membantu untuk melepaskan ya dari menempelnya plak tadi ya atau selulit tadi ya sedemikian rupa sehingga bisa mudah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian di dalam NG2 Kencona ini juga ada fungsi sedatif ya yang ini bekerja pada sistem saraf ya karena Bapak dan Ibu sekalian di dalam komponen-komponennya Bapak dan Ibu sekalian
beberapa bahan yang sangat populer ya, misalnya temulawak ya, itu memiliki juga sifat untuk menjadikan sistem saraf kita lebih stabil, lebih tenang ya. Kemudian juga valerian ya, itu yang masih dari kebanyakan ada di Eropa ya tanaman, tapi sekarang sudah dibudidayakan di Indonesia, cukup bagus hasilnya. Kemudian juga bangle ya yang sangat populer ya, bahkan ini lebih dipopulerkan di beberapa negara ya seperti di Mesir dan sebagainya, itu menjadi salah satu minyak volatil yang sangat-sangat sangat diperhatikan baik untuk fungsi kosmetikal maupun juga untuk fungsi dari keperluan farmasi pengobatan ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita pernah mencoba ya melakukan suatu penelitian kecil begitu ya. Kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa jumlahnya hanya beberapa orang ya, karena keterbatasan dana dan juga kita ini selalu mandiri ya. Indonesia ini belum ada sesuatu laboratorium yang memberikan semacam support dukungan secara lebih ya mungkin ya lebih mendukung lah begitu ya. Kita selalu harus menggunakan biaya pribadi sehingga kita hanya membatasinya aja ya. Ketika kita menggunakan NG2 Kencona disertai dengan instruksi olahraga maupun diet makanan yang kita arahkan, kemudian juga pola kehidupan yang tentunya diharapkan tidak banyak stres atau mengalami, ini ternyata dalam beberapa hari berikutnya setelah kita melakukan pengecekan dengan beberapa parameter yang mudah kita lakukan di lab ya Bapak dan Ibu sekalian, ini ternyata memang betul-betul bisa meringankan penyakit jantung koroner ya, diantaranya ditandai tadi meningkatnya HDL ya, high density low protein ya, ini yang lipoprotein maaf ya, high density lipoproteinnya ternyata bisa meningkat, itu adalah merupakan yang bagus ya. Tadi sudah daftarnya di depan tadi ada ya. Kemudian sisi yang lain itu bisa menurunkan total kolesterol kita ya, dan juga bisa tidak hanya sekedar menurunkan tapi menstabilkan dari kondisi glukosa darah ya. Ini yang penting itu tidak hanya menurunkan tapi menstabilkan. Jadi keseimbangan antara ya kita mengetahui bahwa kita memiliki hormon yang akan ya mengendalikan gula darah kita Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi mereka para penderita diabetik ya. Ini hormon insulin itu sangat penting sekali, tapi juga harus ada keseimbangan dengan glukagon ya, karena setiap saat orang bisa juga mengalami yang namanya hipoglikemia ya, kondisi kadar gula darah yang sangat minim di dalam tubuh seseorang ya, itu bisa terjadi pada orang umum maupun juga orang penderita diabetik. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Sekali lagi ini pola makan yang berimbang ya, tidak hanya lengkap gizinya ya, tapi harus ada keberimbangan. Keberimbangan itu tentunya kecukupan dari jumlah volume maupun dari segi juga kualitasnya ya. Dengan demikian nanti kita harapkan ya, zaman dulu kita masih ingat adanya 4 sehat 5 sempurna ya, itu suatu pedoman yang sangat sederhana ya. Mungkin putra putri kita sekarang yang mungkin era tahun 90-an ke atas itu sudah tidak mendapatkan lagi pembelajaran yang namanya 4 lihat 5 sempurna ya, tapi lebih pada statement atau sesuatu yang dikaitkan dengan formulasi gizi berimbang ya, atau nutrisi berimbang. Oke, nanti pada lain kesempatan nanti kita bahas khususnya pada saat kita nanti mungkin kaitannya dengan masalah gangguan kesehatan tertentu ya. Itu sudah ada keilmuannya tersendiri ya, nutritional terapi ya, nanti akan bisa kita bahas. Olahraga, kemudian juga tidur yang cukup dan selalu happy ya, karena happy ini juga memiliki peran tertentu ya yang cukup strategis untuk kita membantu kesehatan jantung kita. Nanti kita sedikit kita singgung saja ya. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya, seseorang yang memiliki kehidupan yang penuh semangat, optimis ya, banyak sekali kita bersyukur ya pada kebesaran Allah dan sebagainya. Ini yang tadinya maaf nih seperti ini saya gambarkan ya, misalnya beberapa hormon yang penting sekali untuk menunjang dinamika kehidupan kita ya, itu kondisinya yang seperti saya gambarkan yang di sebelah
kiri ya dari Bapak dan Ibu sekalian dan para netizen. Nah ini ya saya gambarkan aja dari kapasitasnya ya, kapasitas volumenya atau jumlahnya ini relatif kecil ya, sehingga orang kondisinya redup gitu ya, kurang 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 charming gitu ya, kurang bahagia ya. Tapi kemudian setelah seseorang mengonsumsi NG2 disertai dengan pola hidup yang positif dan tadi menu makanan yang cukup baik ya, itu maka terjadi peningkatan serotoninnya naik ya, kemudian human growth hormonnya juga naik ya, HGH-nya ini ya. Sisi yang lain juga dopaminnya ya, itu menjadikan orang lebih kreatif ya, lebih untuk dia berkreasi ya, dengan optimisme yang tinggi ya. Kemudian juga endorfin ini yang sangat dikenal dengan hormon kebahagiaan atau kegembiraan ya, ini akan terpacu ya, sehingga apa sistem imunitas tubuh seseorang akan meningkat ya, akan bisa memberikan perlindungan secara lebih komprehensif kepada jaringan maupun organ-organ tubuh kita, Bapak dan Ibu sekalian dan juga para netizen. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi merupakan presentasi sederhana mengenai bagaimana kita merawat kondisi pada jantung kita bersama dengan NG2 Kencona.